Kopla, kader Demokrat pura-pura lupa kalau di zaman SBY dulu pernah penjarakan mahasiswa. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Baru-baru ini salah satu universitas kebanggaan tanah air, Universitas Indonesia, kembali menjadi pembicaraan hangat netizen. Dan spesifik yang dibicarakan itu adalah BEM UI serta pihak Rektorat UI. Lantas, bagaimana ceritanya? Awalnya tanpa alasan yang jelas, BEM UI mengunggah foto meme Jokowi di akun Instagram @bemui_official dan menjuluki orang nomor 1 di Indonesia itu dengan sebutan King of Lip Service. Tak pelak, unggahan tersebut langsung disambut baik oleh para pihak kadrun, kampret, serta kelompok yang selama ini memang tidak suka dengan Jokowi. Mereka pun rame-rame memberikan dukungan kepada Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra. Begitupun dengan pendukung Jokowi, tentu gak terima dong presidennya dilecehkan oleh mahasiswa. Masa presiden yang selama ini telah berjuang mati-matian untuk memajukan Indonesia serta keluar dari wabah virus corona, kok fotonya dijadikan begitu? Emang yang telah Ketua BEM UI itu perbuat untuk Indonesia apa? Lagi pula bukankah kita harus menghormati pemimpin? Kejadian ini lantas menarik perhatian pihak Rektorat UI untuk tahu apa persoalan yang sesungguhnya. Karena pihak Rektorat menilai presiden itu merupakan simbol negara, sehingga sangat tidak layak fotonya dijadikan meme seperti kayak gitu. Di samping itu, unggahan tersebut juga telah membuat keramaian di medsos, sehingga dipanggillah BEM UI itu untuk melakukan klarifikasi. Wajar dong kalau pihak rektor meminta klarifikasi terhadap hal-hal yang terjadi menyangkut kampus mereka. Karena secara mereka kan juga punya tugas untuk menjaga marwah UI sebagai salah satu kampus unggulan di Indonesia yang mengedepankan intelektualitas. Coba bayangkan kalau seandainya pihak Rektorat UI diam saja ketika ada mahasiswanya merendahkan martabat presiden dengan menggunakan meme. Bisa-bisa nanti UI dicap tidak ada bedanya dengan Universitas Ibnu Khaldun yang rektornya koplak itu, Musni Umar oleh netizen. Lagian juga cara mengkritik itu ada banyak Ferguson, bisa lewat tulisan, hearing, atau dengar pendapat ke pihak terkait, berkirim surat ke presiden dan lain-lain, tanpa perlu dibumbui oleh hal-hal yang bersifat merendahkan. Tapi harap maklum saja sih, beberapa kampus di tanah air saat ini memang sudah dirasuki oleh PKS melalui lembaga dakwah kampus, yang kita tahu sendiri sikap PKS terhadap pemerintah seperti apa. Hanya saja bagaimanapun juga BEM UI tersebut sudah seharusnya berterima kasih kepada pihak Rektorat UI yang telah dengan sigap menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak dikhawatirkan ada pihak tertentu yang melaporkannya ke kepolisian terkait Undang-Undang ITE. Karena bagaimanapun juga Jokowi itu kepala negara, dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih punya banyak pendukung. Sekarang kasus ini semakin liar, sudah mengarah ke politik segala. Beberapa kader Partai Demokrat berusaha menggorengnya dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk mendiskreditkan pihak Rektorat UI dan pemerintah. Berikut beberapa pernyataan kader Partai Berlambang Bintang Mersi itu. Pihak kampus tidak boleh jadi alat istana untuk membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat, ujar Wasekjen Partai Demokrat Irwan. Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan permasalahan ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktek represif demikian? Ujar Rahlan Nasyidik. Yang sebelumnya Ketua BEM UI mengaku akun WhatsApp-nya mau diretas oleh pihak lain. Agak aneh memang si Rahlan ini. Masa HP orang diretas solusinya DPR panggil pemerintah? Bisa saja BEM UI itu hanya mengaku-ngaku atau kalau memang ada upaya peretasan, pelakunya belum tentu pemerintah. Bisa jadi mantan pacarnya atau pihak lain yang coba melakukan hal itu. Seharusnya kalau Rahlan punya akal sehat, minta atau dampingi saja pihak mahasiswa tersebut melapor ke polisi, jangan cuma cuap-cuap doang. Tapi kura-kura begitulah kualitas kader Partai Demokrat. Mau diapakan lagi? Lanjut. Baru 2 periode saja ada mahasiswa nyindir pemerintah langsung dipanggil rektor, apalagi 3 periode. Juk, terus gimana rupa negeri ini di masa depan? Sedih ya? Wis, dangdutan saja, nek ngeritik saja ndak boleh, Cung. Ikut mazhabnya Cah Nom Kae. Ujar kader Partai Demokrat lain yang juga pendiri Jaringan Islam Liberal atau JIL, Ulil Absor Abdallah melalui akun Twitternya @ulil. Ternyata kualitas kader Partai Demokrat tidak hanya seperti Rahlan itu, tapi mereka juga suka pura-pura lupa ingatan. Lupa kalau di zaman SBY dulu pernah ada aktivis mahasiswa yang dipenjarakan. Kalau kadrun nggak percaya, ini ada link beritanya. Pertanyaannya sih lebih sadis mana, di penjara 6 bulan atau hanya dipanggil pihak rektorat? Dan menjawab dari pertanyaan Ulil tersebut, untung SBY cuma 2 periode. Gimana coba kalau 3 periode? Makin banyak antek HTI, makin banyak yang mangkrak, serta Laskar FPI makin berkuasa melakukan aksi sweeping.
Bagaimana menurut Anda? Markibong, AHY dalang demo sidang vonis Rizik, Kadrun siap tumbang demi bibip, Denny Siregar disemprot air aja lari, pengecut. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kali ini kita masih bahas soal aksi heboh para kadrun pecinta bibip kemarin. Di tengah aksi massa demonstrasi sidang Rizik, muncul beberapa tweet yang menyinggung peran Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam demo Habib Rizik Syihab, seperti dilansir dari tribunnews.com. AHY bandar demo Rizik, gak heran sih, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kata-kata yang tertulis dalam foto. Dalam foto itu tersemat foto AHY dengan memakai logo baju Partai Demokrat. Tidak hanya itu, ada juga screenshot media online menuliskan adanya pergerakan massa ke PN Jakarta Timur. Sampai saat ini Agus Harimurti Yudhoyono belum memberikan klarifikasi atas foto-foto yang beredar diduga mendukung aksi demo Rizik Syihab. Politisi Partai Demokrat, Cipta Pancalaksana menanggapi soal rumor bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY adalah dalang dibalik unjuk rasa sidang Habib Rizik Syihab. Panca menjelaskan bahwa tuduhan itu adalah fitnah yang ditujukan untuk menghancurkan elektabilitas AHY. Bukan hanya itu, Panca pun menduga bahwa kakak pembina adalah pihak yang mengarahkan buzzer untuk menyebar rumor tersebut. Kata Panca melalui Twitternya @panca66, fitnah apa lagi ini? Kalau nggak sanggup bersaing dengan baik, masa kakak pembina mengeluarkan buzzer RP murahan begini? Ia pun melanjutkan, udah pakai akun-akun baru netas lagi? Maksud hati menghancurkan elektabilitas AHY dan Partai Demokrat, masa caranya begini? Hahaha. Panca membagikan pernyataan itu bersama beberapa gambar terkait AHY yang dituding sebagai dalang di balik unjuk rasa. Pada gambar pertama, terdapat sebuah artikel Kumparan News berjudul 200 simpatisan Habib Rizik ditangkap di PN Jaktim. Ada yang bawa pisau. Siapa lagi dalangnya kalau bukan pendukung setia Rizik, yaitu AHY. Demikian tertulis dalam gambar tersebut. Dalam gambar selanjutnya tertulis tudingan yang sama bahwa AHY mengirim massa ke PN Jaktim. Disebutkan bahwa motif AHY mengirimkan massa adalah karena Rizik merupakan salah satu sumber suara Partai Demokrat. Seperti diketahui, Habib adalah mantan imam besar Front Pembela Islam atau FPI yang memiliki banyak simpatisan. Mengapa mengirim massa ke depan PN Jaktim? Karena tanpa Rizik suara Demokrat akan jatuh. Demikian tertulis di bawah foto AHY. Pada gambar terakhir juga tertulis tudingan yang sama bahwa AHY, Ketua Umum Demokrat adalah dalang demo. Waduh, siapa tuh kakak pembina? Yang kalau kita sering dengar adalah Alifur Rahman, si Empu Siward. Apakah benar beliau atau kakak pembina Pramuka? Siapa sih Om Panca? Om Panca nih, meniupkan isu yang gak jelas deh. Kalau emang benar AHY dibalik kerusuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, parah sih. Tapi benarkah dibalik demo ada nama AHY? Apakah guna mencari massa untuk mendongkrak elektabilitasnya maju di Pilpres 2024? Nah, yang berkaitan, yang membuat tweet tersebut harus melakukan klarifikasi dong. Jangan sembarangan menuduh AHY, bisa-bisa kena bui loh, wahai para netizen. Ngomongin soal massa yang kemarin sempat demo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut menanggapi. Melansir dari Makassar Terkini, Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 24 Juni 2021 mengaku geli melihat kiriman video pendukung Habib Rizik Syihab yang hendak demo tersebut. Kata Denny, gua geli lihat video-video kiriman kadrun yang mau demo. Pasalnya, kata Denny, para simpatisan Habib Rizik itu dengan semangatnya berteriak jihad dan siap mati demi membela eks-pentolan FPI tersebut. Akan tetapi, lanjut Denny, saat membela Rizik itu disemprot water cannon oleh pihak aparat, mereka pun langsung lari kocar-kacir. Kata Denny, teriak-teriak semangat, jihad, kita mati membela Habib. Seperti mau berangkat perang Badar. Besoknya disemprot water cannon, lari paling kencang. Kapan masuk surganya? Pada cuitan lainnya, Denny juga membeberkan pola kadrun di Indonesia, termasuk pendukung Habib Rizik Syihab. Menurutnya, mereka bermain massa agar majelis hakim di persidangan Habib takut menjatuhkan vonis berat terhadap terdakwa kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor itu. Denny pun juga mengatakan pola kadrun di seluruh dunia termasuk Indonesia itu standar. Mereka main massa supaya orang takut, begitu juga di sidang Rizik. Tekanan massa di depan PN itu cara supaya hakim ubah keputusan sesuai keinginan. Namun, menurut Denny, saat massa pendukung Rizik Syihab dibubarkan, aparat mereka malah menangis dan mengaku dizalimi.
Tapi lihat kalau masa mereka dipukul, cengeng, nangis-nangis, bilang dizolimi, kata Denny Siregar. Oleh karena itu, Denny Siregar menilai kekuatan masa pendukung Rizik tersebut sebenarnya semu, hanya terlihat garang di jalan. Denny Siregar pun memberikan bukti contoh terkait hal itu, yakni saat masa pendukung Rizik Syihab diuji dalam pemilihan presiden atau pilpres, dan pada akhirnya capres yang mereka dukung juga kalah. Kata Denny, kekuatan masa kadrun itu semu, kelihatannya aja besar dan garang di jalan. Teriak-teriak takbir sambil videokan untuk menambah semangat mereka sendiri, sekaligus mencoba menebar kekuatan kalau mereka itu besar, tapi pas diuji di pilpres, kalah terus. Bagaimana menurut Anda?